Bab 023. Arsen menarik Alena duduk di pangkuannya, karena waktu itu saya mengira jika Dokter Dimas itu pacar kamu karena saya sempat melihat kamu jalan sama dia sewaktu di Bandung. Waktu itu kamu dan Dokter Dimas kelihatan sangat mesra. Arsen akhirnya menceritakan kejadian itu kepada Alena. Alena tersenyum geli sambil mengelus dada Arsen. Aku yakin kalau lalu ini Angel enggak akan bisa dicegah lagi, Pak. Iya. Dan saya juga enggak akan melarangnya karena Angel itu bukan anak saya. Sahut Arsen kemudian mengecup bibir Alena dengan lembut. Alena membuka bibirnya untuk menyambutnya. Kedua tangan Alena memeluk erat leher Arsen membuat ciuman mereka menjadi semakin dalam dan Arsen tersenyum melihatnya. Arsen sangat menyukai Alena yang genit dan manja. Mas memilih tidak pergi kemana-mana. Ia memutuskan untuk membersihkan apartemennya. Dimas adalah sosok pria yang mandiri dan senang akan kebersihan. Meskipun tidak memiliki pembantu namun keadaan di rumahnya sangat bersih dan rapi. Bahkan untuk memasak pun ia biasa melakukannya sendiri. Dokter Dimas sedang menikmati sarapannya saat bel pintu apartemennya berbunyi. Dengan sedik malas ia pun beranjak menuju pintu untuk menemui tamunya. Selamat pagi, Angel berseri menyapa Dokter Dimas. Angel, lu sayang sendiri? Tanya Dokter Dimas. Iya, aku datang P7P6Q7UI itu adalah kesini. Jawab Angel dan kemudian masuk setelah WU6U Dimas membuka pintu lebar dan mempersiapkan tamunya masuk. Dokter Dimas kemudian memberikan satu botol minuman dingin untuk Angel. Dokter Dimas duduk dan kemudian menatap wajah cantik Angel. Kamu sengaja datang ke sini ya? Tanya Domas. Angel mengangguk sambil tersenyum manis. Kamu ikut sarapan ya? Enggak enak ada tamu malah makan sendiri. Ajak Dokter Dimas dan kali ini Angel. 65. Tidak menolak. Mereka pun sarapan pagi bersama dalam suasana yang tidak terlalu kaku. Setelah selesai sarapan bersama Angel berinisiatif membersihkan semua peralatan makan yang kotor meskipun Dokter Dimas melarangnya. Dokter Dimas duduk di kursinya, diam-diam ia bertanya mengenai tujuan Angel berkunjung. Aku bosan di apartemen sendirian, Papa sedang pergi, jadinya aku putuskan main ke sini. Jawab Angel. Dokter Dimas merasa ada yang aneh dalam sikap Angel. Sikap Angel terlalu sulit dimengerti karena ia dengan Angel sebelumnya tidak terlalu akrab. Tidak sampai 1 jam dapur mungil di apartemen itu sudah mulai rapi kembali seperti semula dan mereka kembali melanjutkan mengobrol dalam suasana yang lebih santai. Namun beberapa menit kemudian Dokter Dimas mendapati panggilan darurat dan harus pergi. Saya harus pergi karena ada pasien kritis, kamu nggak ada apa kan saya tinggal di sini? Tanya Dokter Dimas. Kalau begitu aku pulang saja. Jawab Angel dengan lesu. Beberapa menit kemudian Angel dan Dimas terlihat keluar dari pintu dan mereka berpisah dengan mobilnya masing-masing. Dokter Dimas melajukan kuda besinya menuju rumah sakit sedangkan Angel memilih pergi ke kafe milik Rosa. Sejak ia memutuskan untuk ikut dengan Rizal ia jarang berkomunikasi dengan ibunya. Kafe milik Rosa terlihat sepi meskipun hari itu adalah hari libur. Ada angin apa kamu datang sedikit? Tanya Rosa sinis. Aku kangen mama sudah lama kita enggak ketemu. Angel memeluk Rosa meluapkan semua kerinduan setelah cukup lama tidak bertemu. Kamu bahagia tinggal dengan ayah kamu? Tanya Rosa, sebagai ibu tentu Rosa bisa melihat ada binar bahagia di wajah Angel. Iya, aku bahagia banget. Jawab Angel. Syukurlah kalau kamu bahagia, mama jadi tenang sekarang. Ucap Roda. Angel memperhatikan sekeliling kafe di mana hanya beberapa meja saja yang terisi. Kenapa sepi sekali? Tanya Angel heran. Beberapa waktu terakhir ini kafe memang sangat sepi, mama enggak tahu apa yang terjadi. Sahut Rosa dengan wajah sedikit muram.
Rosa terpaksa mengurangi karyawannya untuk meminimalisir pengeluaran karena omset yang menurun tajam dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun kondisi kafe tidak terlalu bagus, namun Rosa masih bisa bersyukur karena Angel tidak mengalami kekurangan uang. Meskipun sudah terbukti jika Angel bukan anak Arsen, tetapi Rizal bisa menjamin kehidupan Angel dengan layak. Dalam keadaan seperti ini Rosa sempat berpikir jika keadaannya akan berbeda jika ia menikah dengan Rizal. Dengan menikah dengan Rizal kehidupannya akan terjamin dan mereka menjadi keluarga yang utuh. Itu adalah yang selalu Angel impikan sejak dulu. Namun itu semua tidak akan terwujud tanpa bantuan dari Angel, sepertinya kali ini ia harus kembali memperalat Angel demi mewujudkan keinginannya itu. Ia dan Rizal dulu pernah saling mencintai, semoga saja Rizal masih menyimpan perasaan cintanya karena yang ia tahu jika sampai saat ini Rizal belum menikah. Rosa berharap masih ada ruang kosong di hati Rizal untuknya. Malam ini kamu menginap di rumah ya? Mama kangen banget sama kamu, nanti malam mama akan masakin makanan kesukaan kamu dan kita undang papa kamu untuk makan malam bareng. Rosa mulai berniat melancarkan aksi pendekatannya. Angel termenung sejenak, aku ragu papa akan mau menerima undangan makan malam setelah pertengkaran kalian tempo hari itu. Jawab Angel. 66. Justru itulah mama ingin mengundang papa kamu, mama ingin minta maaf sama dia karena tempo hari mama sangat emosi. Kamu bisa bayangkan enggak kecewanya perasaan mama saat kamu mengambil keputusan ikut dengan papa kamu dan meninggalkan mama. Angel mengangguk, ia mengerti jika Rosa pasti sangat sedih karena keputusan itu. Kamu telpon papa kamu ya dan ajak makan malam bersama. Kita berkumpul sebagai keluarga dan bukan sebagai musuh. Lanjut Rosa dan Angel pun mengangguk. Aku akan berusaha mengajak papa, tapi aku enggak berani menjamin papa akan mau. Ucap Angel. Enggak apa-apa. Setidaknya kita sudah berusaha. Rosa menepuk punggung tangan Angel dengan lembut. 67. Dr. Dimas sedang berada di ruangannya saat seorang kurir mengantarkan paket berisi makan siang dari sebuah restoran mahal. Mata pria berkulit hitam manis itu memicing karena ia tidak merasa memesan apapun dari restoran itu. Bahkan Dr. Dimas baru saja akan pergi ke kantin rumah sakit untuk makan siang. Belum juga hilang rasa penasarannya, tiba-tiba ponsel pria itu yang tergeletak di atas meja berdering, di sana tertera nama Angel. Halo, Dok. Apakah kiriman saya sudah sampai? Tanya Angel dengan riangnya. Dr. Dimas menghela napas, oh jadi kamu yang kirim makanan ini. Dr. Dimas malah balik bertanya. Iya. Selamat makan siang. Jawab Angel dan kemudian sambungan telepon pun terputus. Angel sengaja melakukannya agar Dr. Dimas tidak sempat melayangkan protes. Dasar anak itu. Dr. Dimas geleng-geleng kepala dan kemudian kembali menyimpan ponselnya di atas meja. Dr. Dimas akhirnya urung pergi ke kantin dan memutuskan makan siang di ruangannya. Sebagai pria dewasa tentu saja Dr. Dimas mengerti ada apa di balik perhatian yang Angel berikan kepadanya, apalagi Angel adalah type gadis yang terbuka sehingga orang bisa dengan mudah menebak apa yang sedang ia pikirkan. Selain itu Angel juga sangat agresif, sikapnya ini berolak belakang dengan Alena yang cenderung lebih tertutup. Setelah menghabiskan makanannya Dr. Dimas tidak lupa mengucapkan terima kasih melalui pesan singkat. Terima kasih ya makan siangnya. Di tempatnya Angel bersorak senang begitu membaca pesan dari Dr. Dimas. Yes. Gue yakin kalau sebentar lagi gue akan menjadi bu dokter. Serunya sambil berjingkrak-jingkrak di atas kasurnya yang empuk. Apa yang Angel lakukan itu tentu saja menjadi perhatian dari Rizal. Ia menatap ke arah putrinya dengan tatapan heran, sayang, kamu kenapa? Sepertinya sedang senang sekali. Tanyarnya. Enggak ada apa-apa. Jawab Angel namun bibirnya terus menyunggingkan senyum.
Rizal tidak percaya jika tidak ada yang terjadi pada Angel yang membuat gadis itu begitu gembira. Saat bertemu dengan Alena di kampus, Angel menceritakan kepada sahabatnya itu jika ia sedang pendekatan kepada Dr. Dimas. Setiap hari gue kirim makan siang buat dia, semoga saja dengan melihat perhatian gue ini dia bisa luluh. Ucap Angel. Tapi kalau setiap hari dikirim makanan takutnya dia merasa bosan. Saran Alena. Iya juga ya. Terus gue harus gimana dong? Tanya Angel. Alena menggeleng, gue juga enggak tahu. Jawabnya. Oke. Kalau begitu gue akan cari cara lain untuk mendapatkan hati Dr. Dimas. Ujar Angel. Alena mulai disibukkan dengan tugas kuliahnya sedangkan Angel sedang sibuk mengejar cinta Pak Dokter. Namun di waktu senggang mereka masih sempat bertemu dan bahkan sering pergi makan berdua. Hubungan Angel dengan Alena sudah kembali membaik, namun Alena tetap berusaha menjaga batasannya karena sekarang ini ia adalah wanita bersuami. Pada saat pulang kuliah Alena menolak saat Angel meminta menemaninya menemui Dr. Dimas. Sorry Ngel, gue harus buru-buru pulang. Kasian Aiden seharian ini enggak ketemu gue. Alena menolak. 68. Dengan halus dan untungnya Angel pun mengerti. Alena pulang ke rumah lebih sore dari biasanya karena hari itu jadwal kuliahnya lumayan padat. Pada saat sampai ke rumah hari mulai gelap dan mobil Arsen sudah ada di garasi. Biasanya Alena sudah berada di rumah saat Arsen pulang dari kantor. Begitu masuk Alena melihat Arsen sedang menggendong Aiden yang sedang menangis. Dalam gendongan Arsen tidak lama kemudian tangis Aiden pun mereda. Kata suster seharian ini Aiden rewel, sepertinya dia nyariin kamu. Ucap Arsen sedikit menyindir karena Alena pulang terlambat. Alena mengambil Aiden dari gendongan Arsen, hari ini aku sibuk banget di kampus, makanya pulang telat. Maafin mama ya sayang. Ucap Alena dengan lembut sambil mengecup puncak kepala Aiden. Arsen berdiri tidak jauh darinya dan menatap dalam-dalam ke arah Alena. Kenapa liatin akunya begitu? Tanyanya. Enggak apa-apa. Memangnya suami enggak boleh menatap istrinya? Jawab Arsen. Tapi tatapannya aneh gitu. Apa kamu sedang mencurigai aku? Tanya Alena lagi. Enggak. Jawab Arsen dan kemudian pergi ke kamarnya. Alena menatap kepergian Arsen dengan tatapan heran. Entah apa yang ada dalam pikiran si bule saat ini. Dalam pelukan hangat Alena akhirnya Aiden pun tidur dan Alena menidurkan Aiden di ranjang bayinya. Alena meninggalkan Aiden bersama pengasuhnya di sana. Keluar dari kamar bayi Alena menyusul Arsen pergi ke kamarnya. Begitu masuk tiba-tiba ada yang menyergapnya dari balik pintu. Pah! Bikin kaget saja. Alena terpekik. Tanpa disangka Arsen tiba-tiba membopong Alena di pundaknya dan membawanya ke kamar mandi. Tas kuliah Alena terjatuh tepat di depan pintu kamar mandi. Pah! Lepasin. Kamu ini jahil sekali sih. Alena memukul punggung Arsen. Arsen baru menurunkan Alena tepat di bawah kucuran shower. Baju yang Alena dan Arsen pakai pun basah seketika. Dari tadi saya menunggu kamu ingin mandi bareng. Arsen berbisik dengan suara yang rendah dan terdengar. Seksi. Memangnya kamu enggak bisa mandi sendiri, Tanya Alena yang sudah mulai tenang dan tahu apa mau. Suaminya. Akhir-akhir ini kamu sibuk kuliah, kamu lupa mengurusi suami, sahut Arsen bernada merajuk. Ia mencari perhatian Alena. Aku enggak lupa, Pak. Tapi aku memang sedikit sibuk. Alena membela diri. Arsen dan bodoh, ia tentu dapat menangkap sinyal cinta yang diberikan oleh Angel. Namun sayangnya perasaan Dr. Dimas kepada Angel sudah berubah. Ia sudah membuang rasa sukanya kepada gadis itu sejak mengetahui jika Kania mulai mau membuka hatinya untuk seorang pria yang tidak lain adalah Rizal. Menurut Dr. Dimas akan terlihat aneh jika ia memacari calon keponakannya sendiri.
Selain itu ada sesuatu dalam diri Angel yang membuat Dr. Dimas memantapkan hatinya untuk mundur. Siang tadi Angel mengirimkan pesan kepadanya dan mengajak untuk dinner di sebuah restoran langganannya. Dan Dr. Dimas menerima undangan itu membuat Angel senang bukan kepalang. Sepulang kuliah Angel meminta Alena untuk mengantarnya membeli gaun namun sayangnya Alena menolak dengan alasan ia sudah terlalu lama meninggalkan Aiden. Dan begitu pulang ternyata Aiden memang rewel dan sedang ditenangkan oleh Arsen. Akhirnya Angel pun membeli gaun sendiri dan menyiapkan acara kencannya tanpa bantuan dari Alena. Dan tepat jam 7 malam Angel dan Dr. Dimas pun bertemu di restoran yang sudah dijanjikan. Mereka memesan tempat di ruangan VIP agar privasi mereka tetap terjaga. Saat Dr. Dimas datang Angel dibuat terpana oleh ketampanan dokter muda itu. Angel menjadi semakin terpacu berjuang untuk mendapatkan cintanya. Mereka menikmati makanan spesial yang sengaja dipesan untuk melengkapi acara dinner itu. "Dok, aku boleh jujur enggak?" tanya Angel mulai mencari jalan untuk mengungkapkan isi hatinya. "Bukannya jujur itu lebih baik daripada berbohong?" jawab Dr. Dimas dengan cerdasnya. Angel terkekeh, "Iya, tapi kadang ada orang yang enggak peduli orang mau bicara jujur atau bohong," sahut Angel. "Oke, kamu mau ngomong jujur tentang apa?" tanya Dr. Dimas. Angel terdiam untuk beberapa saat, ia merasa ragu dan malu untuk mengungkapkan isi hatinya. Dr. Dimas terdiam dan menunggu dengan sabar. Aku sebetulnya sudah lama suka sama dokter, tepatnya sejak aku menjadi pasien dokter saat masih di Surabaya." Akhirnya Angel memberanikan diri mengutarakan isi hatinya. Angel membuang rasa malunya karena lebih dulu nembak Dr. Dimas. Dan Dr. Dimas pun langsung terdiam untuk beberapa saat dengan wajah yang bingung. Dr. Dimas sudah cukup mengerti akan sinyal cinta yang diberikan Angel, namun ia tidak tahu dan merasa bingung bagaimana harus menanggapinya. Angel menatap wajah tampan Dr. Dimas dengan tatapan penuh harap membuat Dr. Dimas menjadi tidak tega melihatnya. "Bagaimana, Dok? Semoga dokter membalas cinta saya," harap Angel sambil tersenyum dengan penuh percaya diri. Setelah terdiam untuk beberapa saat akhirnya Dr. Dimas pun menjawab, "Saya juga memang sempat suka sama kamu, tetapi untuk saat ini saya sedang tidak ingin menjalin hubungan apapun dengan wanita. Saya sedang ingin fokus pada pekerjaan saya. Perlu kamu tahu jika tahun ini saya akan berangkat ke Jerman untuk melanjutkan pendidikan di sana. Saya harap kamu bisa mengerti," jawab Dr. Dimas dengan suara yang lemah lembut. Ia berusaha menjaga perasaan Angel agar tidak terlalu kecewa dengan penolakannya. "Tapi aku enggak keberatan kalau LDR juga," sahut Angel penuh harap. Dr. Dimas menggeleng, "Saya tidak mau membuat janji yang saya tidak yakin akan dapat menepatinya. Saya ingin fokus pada pendidikan saya dan tidak mau membaginya dengan urusan asmara," tegas Dr. Dimas. 70. Kalimat penolakan Inak keluar dari bibir Dr. Dimas itu terdengar sangat menyakitkan meskipun diucapkan dengan suara yang lemah lembut. "Jadi dokter menolak saya?" tanya Angel dengan suara Inak tercekat di tenggorokan. Dr. Dimas mengangguk, "Untuk saat ini iya, tetapi kedepannya saya juga tidak tahu akan seperti apa. Saya hanya mau bilang sama kamu agar jangan mengharapkan saya," tegas Dr. Dimas membuat Angel langsung lemas. Selama ini baru Dr. Dimaslah satu-satunya pria yang berani menolak cintanya dan tentu saja Angel merasa sangat terhina dibuatnya. "Maaf ya, Angel." Dr. Dimas hendak menyentuh telapak tangan Angel namun gadis itu menolak dan menepiskannya. Dr. Dimas tahu jika Angel sedang marah kepadanya. "Kamu ini masih muda, kamu jangan sia-siakan masa muda kamu dengan menunggu sesuatu yang belum pasti. Menurut aku lebih baik kamu nikmati masa muda kamu, isi dengan sesuatu yang positif agar bisa menjadi kebanggaan seluruh keluarga," nasihat Dr. Dimas. Angel terdiam dengan mata merah menahan tangis.
Saya akan beberapa tahun berada di Jerman dan jangan menunggu saya karena saya tidak mau menjanjikan apapun kepada kamu. Ucap Dr. Dimas. Iya, saya mengerti. Akhirnya Angel mengangguk lemah. Angel juga tidak memaksa apalagi menyalahkan Dr. Dimas. Angel merasa kecewa dan harga dirinya terjun bebas ke dasar jurang terdalam. Sebelumnya Angel merasa percaya diri jika Dr. Dimas akan menerima cintanya setelah ia mendengar dari Alena jika Dr. Dimas pernah mengakui jika ia sedang menyukai wanita bernama Angel. Tadi Dr. Dimas juga sempat mengakuinya. Namun Angel tidak mengerti apa yang sudah membuat Dr. Dimas berubah hanya dalam waktu secepat itu. Angel menyelesaikan acara dinernya dengan tidak berselera. Makanan enak yang mereka pesan terasa bagai bara api dan begitu sulit untuk ia telan, meskipun Dr. Dimas memberikan perhatian lebih namun itu semua tidak mengurangi rasa sakit hati dan kecewa yang Angel rasakan. Setelah selesai Angel pun memutuskan buru-buru pulang, ia menolak ajakan Dr. Dimas untuk jalan-jalan melihat pemandangan kota. Saat ini yang Angel inginkan hanya pulang dan menangis kencang di kamarnya. Akhirnya mereka berpisah di parkiran. Dr. Dimas mengantarkan Angel sampai naik ke mobilnya dan kemudian mobil itu melaju dengan kencang meninggalkan sosoknya yang berdiri tegak dengan wajah yang tenang. Tidak ada penyesalan sedikitpun dalam wajah tampannya setelah menolak cinta Angel. Tidak lama kemudian Dr. Dimas pun masuk ke dalam mobilnya dengan tenang dan mobil itu pun melaju perlahan meninggalkan halaman restoran yang sudah menjadi saksi bisu patahnya hati Angel karena cinta bertepuk sebelah tangan. Angel melajukan mobilnya dengan kencang bukan menuju apartemen tempat tinggalnya bersama Rizal, melainkan menuju ke sebuah klub malam yang berada di pusat kota. Angel memutuskan untuk mampir ke sana untuk meredakan kegundahan hatinya setelah ditolak cintanya oleh sang pujaan hati. Angel baru akan pulang setelah merasa dirinya tenang. Suara musik yang sangat keras menyambut kedatangan Angel dan ia pun mengambil duduk di meja bar dan kemudian memesan minuman. Angel menikmati minumannya sendirian dengan mata yang berkaca-kaca. Semua kalimat penolakan yang diucapkan dengan lemah lembut terus terngiang di telinganya. Entah mengapa Angel merasa jika melanjutkan pendidikannya ke luar negeri hanya alasan Dr. Dimas untuk menolaknya. Angel yakin jika Dr. Dimas sebenarnya punya alasan lain dan ia tidak tahu apa itu. Namun apapun alasannya tetap saja berhasil membuat luka yang cukup dalam di hati Angel. 71. Angel sudah menghabiskan banyak minuman, matanya mulai berkunang-kunang dan kepalanya terasa berat. Meskipun sudah mabuk namun Angel masih ingin terus minum sampai puas. Akan lebih baik baginya jika ia mabuk parah sehingga ia bisa melupakan rasa sakit hatinya karena cintanya ditolak oleh Dr. Dimas. Angel hendak meminum minuman lagi namun tiba-tiba ada tangan kokoh yang menahannya. "Kamu sudah terlalu banyak minum," ucap pria yang menahan tangannya. Angel melirik ke arah sumber suara dan di antara sadar dan tidak ia melihat Alex, asisten pribadi Arsen sedang berdiri di sebelahnya. "Ngapain Om Alex ada di sini? Mau membuntuti aku ya?" tanya Angel sambil terkikik. "Siapa yang membuntuti kamu? Saya di sini juga untuk bersenang-senang," jawab Alex. "Mau bersenang-senang ya? Kalau begitu ayo kita minum yang banyak. Kita bersenang-senang," ajak Angel setengah mabuk. Ia kembali meraih gelas minumannya namun dicegah oleh Alex. "Kamu sudah terlalu banyak minum dan sudah mabuk, sebaiknya kamu pulang, saya akan antar kamu pulang." Alex meraih tangan Angel dan mengajaknya pulang, namun Angel malah meronta dan menolak untuk pulang. "Aku belum mau pulang, Om. Lepaskan." Namun Alex tidak memberi kesempatan kepada Angel untuk menolak. Ia memaksa Angel pulang karena ia sangat khawatir dengan keadaan Angel yang sedang mabuk parah, apalagi Alex melihat Angel datang sendirian. Alex khawatir jika Angel akan menjadi korban orang yang tidak bertanggung jawab di sana. Alex setengah menggusur Angel yang mulai meracau tidak jelas.
Ia memaksa gadis mabuk itu masuk ke dalam mobilnya dan tidak lama kemudian mobil itu pun melaju meninggalkan klub. Di jalan Angel terus meracau tidak jelas, pakaian gadis itu tampak berantalkan dan begitu juga dengan wajahnya. Angel benar-benar terlihat menyedihkan. Dalam keadaan mabuk Angel mengeluarkan kalimat umpatan yang tertuju untuk satu nama yaitu Dimas. Gue sumpahin lu kecelakaan di pesawat saat pergi ke Jerman. Alex mengerutkan dahinya, ia tidak tahu siapa itu Dimas. Namun sepertinya Alex bisa menebak jika Angel sedang menyimpan rasa benci yang begitu dalam kepada sosok pria yang bernama Dimas. Kamu sedang patah hati ya? Tanya Alex sambil menyetir. Angel tidak menjawab namun ia terus mengumpat menyumpahi nama Dimas. Kamu mau pulang kemana? Ke apartemen atau ke rumah Papa Arsen? Tanya Alex yang mulai bingung kemana ia harus mengantarkan Angel. Aku enggak mau pulang ke apartemen ataupun ke rumah Papa Arsen, yang ada nanti aku akan dimarahi. Angel masih memiliki sedikit kesadaran untuk menjawab pertanyaan Alex. Lalu saya harus mengantarkan kamu kemana? Alex benar-benar bingung. Terserah kamu saja, kepala aku pusing banget. Aku mau. Oek. Angel tiba-tiba muntah dan mengenai baju dan celana Alex. Sit. Alex mengumpat namun ia harus tetap mengemudi sambil berpikir kemana sebaiknya ia membawa Angel pulang. Karena melihat baju dan celananya yang kotor terkena muntahan Angel akhirnya Alex pun dengan terpaksa membawa Angel pulang ke apartemennya. Saat tiba di sana Angel tampak pasrah ketika Alex memapahnya menuju 72 unit apartemen miliknya. Tubuh Angel tampak sempoyongan saat memasuki apartemen milik Alex. Setelah membuka pintu Alex pun membaringkan tubuh Angel ke atas ranjangnya. Untuk sesaat Alex termenung menatap tubuh Angel karena pakaiannya terkena muntahan sendiri. Alex tidak tega membiarkan Angel dalam keadaan mengenaskan seperti itu. Akhirnya dengan terpaksa Alex pun membuka pakaian Angel dan menggantinya dengan kemeja miliknya. Setelah itu Alex pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Saat keluar dari kamar mandi tiba-tiba Alex mendengar suara tangisan Angel. Gadis itu menangis terseduh dalam keadaan setengah mabuk. Karena iba Alex pun menghampiri gadis itu dan duduk di tepi ranjang. Angel, ada apa? Tanyanya. Angel terus menangis, memangnya aku enggak cantik ya? Sampai-sampai dia menolak aku. Ucapnya terseduh. Alex tidak menjawab karena ia tidak mengerti apa yang sedang Angel bicarakan. Sejauh ini Alex hanya bisa menduga kalau Angel sedang patah hati karena cintanya ditolak. Karena Angel terus menangis akhirnya Alex pun berinisiatif menenangkan gadis itu dengan cara memeluknya. Angel pada akhirnya mulai merasa tenang dan tidur dalam pelukan Alex. Setelah Angel tidur Alex sempat mengambil ponselnya dan hendak menghubungi Arsen untuk memberitahu keberadaan Angel di apartemennya. Namun karena Alex sempat mendengar jika Angel takut dimarahi akhirnya ia pun batal menghubungi Arsen. Alex yang mulai mengantuk akhirnya tidur di ranjang yang sama sambil memeluk tubuh Angel. Keduanya tidur dengan lelap dan baru bangun keesokannya dalam suasana yang heboh. Om Alex ngapain bawa aku ke sini? Angel memarahi Alex yang kedapatan tidur satu ranjang dengannya dan sedang memeluknya. Alex mengucek matanya ketika kesadarannya belum benar-benar pulih. Om Alex sudah mengambil kesempatan di saat aku mabuk ya? Tuduh Angel. Alex yang merasa kesal karena Angel malah menyalahkannya akhirnya menjawab, kalau iya memangnya kenapa? Salah sendiri kenapa mabuk semalam? Jawabnya. Mata Angel langsung melotot, jadi beneran semalam Om Alex sudah meniduri aku. Alex bengong namun ia masih belum puas untuk menjahili Angel. Iya, semalam kita tidak sengaja tidur bersama. Jawab Alex sambil berusaha menahan tawa dengan sekuat tenaga. Om Alex sialan. Kalau sampai aku hamil bagaimana? Aku enggak mau nasib aku sama seperti Alena yang hamil duluan sebelum menikah. Ya kalau hamil kita tinggal menikah saja.
Seperti papa kamu dan Alena. Jawab Alex dengan santainya. Mendengar jawaban Alex itu Angel pun menangis meraung-raung, pokoknya Om Alex harus tanggung jawab. Ucapnya sambil terisak. Melihat Angel yang menangis terseduh akhirnya tawa Alex pun pecah membuat tangis Angel mereda dengan sendirinya dan kemudian menatap heran ke arah Alex. Om kenapa ketawa? Tanyanya. Aku enggak tidak melakukan apapun semalam, aku hanya mencoba menenangkan kamu dengan cara memeluk sampai akhirnya ketiduran. Jadi semalam enggak terjadi apapun di antara kita. Alex menjelaskan. Angel menatap ke arah tubuhnya yang sekarang sudah memakai kemeja milik Alex yang tampak kedodoran di tubuhnya. Lalu ini. Berarti Om Alex lepasin baju aku semalam. Tanyanya. Iya terpaksa karena semalam kamu muntah dan baju kamu kotor kena muntahan kamu, makanya aku ganti baju kamu dengan kemeja milik aku. Alex mengaku dengan jujur. 73. Om Alex lancang. Angel merasa keberatan dengan apa yang sudah Alex lakukan semalam dan itu membuat Alex menjadi jengkel. Sikap Angel dari dulu memang sangat menyebalkan dan suka seenaknya kalau bicara. Sama seperti Rosa, ibunya. Aku baru tahu kalau ternyata kamu punya payudara yang besar. Memang sangat menyebalkan dan suka seenaknya kalau bicara. Sama seperti Rosa, ibunya. Aku baru tahu kalau ternyata kamu punya payudara yang besar, dan semalam aku sempat menyentuhnya saat membuka bra kamu. Adukan apa yang Om Alex lakukan sama Papa Arsen biar dipecat. Angel menganmekem. Adukan saja. Aku tidak takut karena papa kamu enggak akan percaya sama kamu. Dia akan lebih percaya sama aku. Jawab Alex santai. Om Alex menyebalkan. Umpat Angel dan Alex hanya tersenyum penuh kemenangan membuat Angel menjadi jengkel. 74. Angel masih merasa jengkel karena ia sudah terjebak di apartemen Alex saat ia mabuk semalam. Rasa jengkel Angel semakin besar karena Alex mengatakan jika ia sempat menyentuh payudaranya saat mengganti bajunya. Alex tertawa tertahan dan kemudian masuk ke kamar mandi karena hari itu ia harus ke kantor seperti biasanya. Di saat Alex sedang mandi tiba-tiba bel berbunyi. Awalnya Angel memilih mengabaikannya, namun karena bel itu terus berbunyi akhirnya Angel pun berinisiatif untuk membukakan pintu. Angel masih mengenakan kemeja Alex yang kedodoran saat membuka pintu, setelah panel pintu itu terbuka untuk sesaat Angel mematung sambil menatap sosok yang sedang berdiri di depan pintu. Papa. Mata Angel melotot menatap pria dengan tubuh tinggi menjulang itu. Angel. Kamu sedang apa di sini? Arsen menatap nyalang ke arah Angel, tatapan Arsen terfokus kepada kemeja Alex yang melekat di tubuh Angel. Kamu harus jelaskan sama Papa, apa yang sudah terjadi antara kamu sama Alex. Angel tampak menggigil ketakutan, ia menyingkir dan membiarkan Arsen masuk. Begitu masuk Arsen langsung mencari Alex dan berniat untuk menghajarnya namun sayangnya saat itu Alex sedang ada di kamar mandi. Aku sama Om Alex enggak ada hubungan apapun, Papa jangan salah paham. Ucap Angel. Bagaimana Papa enggak salah paham kalau kamu ada di sini sepagi ini, dan kamu memakai bajunya Alex? Jawab Arsen. Ish. Papa juga sama Alena dulu parah banget aku enggak cerewet. Sahut Angel membuat Arsen menatap Angel. Murka. Tidak lama kemudian Alex keluar dari kamar dan ia terlihat kaget saat melihat ada Arsen di sana. Lu harus jelasin semuanya sekarang juga. Perintah Arsen sambil menatap tajam ke arah Alex. Baik, Pak. Jawab Alex. Setelah memakai bajunya Alex pun duduk di hadapan Arsen dan wajahnya terlihat serius tetapi cukup tenang. Tidak seperti Angel yang terlihat gelisah. Semalam saya bertemu dengan Angel di klub, dia minum cukup banyak dan mabuk. Oleh karena itu saya berinisiatif untuk mengantarkan Angel pulang tetapi Angel menolak. Dia tidak mau pulang karena takut sama Papa Rizal dan Anda. Akhirnya saya bawa dia ke sini.
Om Alex bilang semalam aku muntah dan dia meminjamkan kemejanya karena gaun aku kotor terkena muntahan. Angel ikut menjelaskan karena ia takut jika Arsen akan curiga. Arsen masih belum sepenuhnya percaya, ia menatap ke arah Angel dan Alex bergantian dan keduanya hanya menunduk. Aku tunggu di kantor. Ucap Arsen akhirnya sebelum pergi. Iya, Pak. Jawab Alex. Arsen pergi dari apartemen dan wajahnya terlihat muram. Meskipun kenyataannya Angel itu bukan darah dagingnya tetapi Arsen tidak mau melihat Angel seperti itu. Ini semua gara-gara Om Alex bawa aku ke sini, Papa pasti curiga dan berpikir terlalu jauh. Angel kembali menyalahkan Alex namun sikap Alex terlihat begitu tenang. Jangan nyalahin aku terus anak kecil, semalam kamu yang bilang enggak mau pulang ke apartemen karena takut papa kamu marah, makanya aku bawa ke sini. Kalau aku tidak bawa ke sini pasti kamu sudah habis jadi santapan pria hidung belang di klub. Jawab Alex dan Angel pun terdiam. 75. Baju kamu masih basah, sebaiknya kamu tunggu dulu di sini karena aku harus ke kantor dulu. Ucap Alex sambil merapikan bajunya dan kemudian pergi meninggalkan Angel yang termangu sendirian. Setelah Alex pergi Angek yang bosan akhirnya memilih kembali tidur karena ia merasakan kepalanya sedikit pusing karena mabuk semalam. Sambil berbaring Angel merasakan kedamaian di apartemen Alex, dan ia begitu nyaman memakai kemeja milik Alex meskipun kedodoran. Angel akhirnya tertidur pulas sambil memeluk guling. Angel merasakan tubuhnya hangat dalam balutan kemeja putih itu. Rizal terlihat kesal karena semalam Angel tidak pulang dan putrinya itu tidak bisa dihubungi. Karena merasa tidak tenang Rizal pun menghubungi Arsen. Ars, apakah Angel ada menginap di rumah kamu? Semalam dia enggak pulang dan ponselnya enggak bisa dihubungi, tanya Rizal. Arsen menangkap ada rasa khawatir yang sangat besar dari nada bicara Rizal. Arsen tersenyum menyadari jika Rizal wajar bersikap seperti itu karena Rizal adalah ayah kandung Angel, gadis yang selama 20 tahun menjadi putrinya yang nakal. Iya, Angel menginap di rumah. Semalam dia habis ngerjain tugas kuliah bersama Alena sampai larut malam. Sepertinya dia lupa mengabari kamu. Arsen terpaksa berbohong demi melindungi Nana baik Angel. Anak itu nyaris buat saya jantungan. Ucap Rizal bernada bercanda. Arsen tertawa, kamu tenang saja, sebentar lagi juga dia pulang. Arsen berusaha membuat hati Rizal tenang. Kalau dia ada di rumah kamu saya juga tenang. Sahut Rizal sebelum mengakhiri sambungan telepon. Alex duduk di depan Arsen dan sempat mendengar percakapan antara Arsen dengan Rizal. Ia tidak tahu kenapa Arsen harus berbohong padahal ia sudah menjelaskan dan tidak ada yang terjadi di antara dirinya dengan Angel semalam. Kalau saya enggak bohong pasti Angel abis dimarahi papanya. Ucap Arsen sambil melirik ke arah Alex dan Alex pun mengangguk. Sekarang Angel masih ada di apartemen kamu? Tanya Arsen. Iya, Pak. Semalam bajunya basah karena terkena muntah dan belum kering sempurna. Jawab Alex. Kalau begitu kamu pulang saja dan urus dia, jangan sampai Rizal semakin khawatir karena Angel masih belum pulang juga. Perintah Arsen. Baik, Pak. Jawab Alex. Siang itu juga Alex pun pulang. Sebelum pulang ia sempat membelikan Angel seperangkat pakaian untuk ganti. Angel masih tidur di ranjangnya saat Alex pulang. Gadis itu tidur dengan nyenyak dan masih mengenakan kemejanya yang kedodoran. Posisi tidur Angel yang berantakan membuat sepasang paha mulusnya terlihat dan setengah pai udaranya yang besar terlihat karena beberapa kancing kemejanya bagian atas terlepas. Alex menelan air liurnya dengan susah payah. Alex adalah pria normal dan wajar jika ia merasa terangsang melihat pemandangan indah itu. Angel menggeliat membuat tubuh indahnya terlihat semakin menggoda. Tidak ingin terjebak akhirnya Alex meletakkan paperback berisi baju wanita itu di atas meja dan kemudian ia pergi ke balkon untuk menenangkan dirinya sambil merokok.
Angel bangun tidak lama kemudian dan ia menyadari jika Alex ada di balkon dan sedang merokok. Angel tidak tahu apa yang sedang pria itu pikirkan. Angel melirik jam tangannya dan ia tersentak saat menyadari jika hari sudah siang, dengan terburu-buru. 76. Angel bangun dan pergi ke kamar mandi. Angel mandi tidak lama karena ia ingin segera pulang. Setelah memakai baju yang Alex belikan ia pun pamit. Lain kali jangan suka mabuk lagi ya. Pesan Alex sebelum Angel pergi. Suka-suka aku, jawab Angel seenaknya dan kemudian pergi. Dasar anak nakal, Alex geleng-geleng kepala menatap kepergian gadis itu. 77. Rizal sedang memeriksa laporan bulanan yang dikirimkan sekretarisnya dari Bali. Sejak memutuskan tinggal di Jakarta, Rizal memang menjalankan bisnisnya dari Jakarta. Setiap hari ia hanya tinggal menerima laporan dari asistennya yang sangat ia percayai. Semua ini Rizal lakukan demi Angel. Suara bel berbunyi membuyarkan fokus Rizal pada pekerjaannya. Setelah menurunkan laptopnya dari pangkuannya, Rizal pun melirik jam tangannya. Sekarang baru jam 12 siang, biasanya Angel pulang sekitar jam 3 sore. Dengan langkah gontai Rizal pun membuka pintu dan betapa terkejutnya ia saat melihat Rosa sedang berdiri tepat di depan pintu. "Rosa, ada apa kemari?" tanya Rizal. "Aku ingin ketemu Angel, aku kangen karena sejak dia memutuskan tinggal dengan kamu dia tidak pernah lagi datang ke rumah," jawab Rosa. "Angelnya belum pulang kuliah. Biasanya dia pulang sekitar jam 3. Rizal memberitahu. "Enggak apa-apa, aku bisa menunggu," jawab Rosa. Meskipun tidak menyukai Rosa, namun Rizal masih memiliki hati nurani sehingga ia tidak mengusirnya dan malah mempersilahkan masuk. Rosa masuk dan duduk di ruang tamunya yang mungil. Rizal sempat heran karena sikap Rosa tidak terlihat angkuh seperti saat pertama kali mereka bertemu. Kali ini sikap Rosa sangat ramah dan manis. "Aku kesini sengaja membawakan rendang daging, makanan kesukaan Angel. Kesukaan kamu juga karena makanan kesukaan kalian ternyata sama," ucap Rosa sambil memperlihatkan 2 buah kotak makan yang dibawanya. "Sekarang rendang sudah bukan makanan kesukaan aku lagi," ucap Rizal. "Enggak apa-apa. Setidaknya kamu bisa mengenang lagi jika dulu kamu sangat suka makan rendang," sahut Rosa terkesan memaksa. Rizal menarik napas dalam-dalam dan kemudian menghembuskannya. Dan ada sesuatu yang tersembunyi dalam ucapannya itu. "Menurut aku tinggal di sini akan lebih baik daripada tinggal di rumah kamu," tolak Rizal dengan tegas. Meskipun ucapan Rizal itu lumayan pedas namun Rosa cukup punya muka tembok, Rosa terus berusaha untuk mendapatkan kembali hati Rizal karena ia tahu jika Rizal sampai saat ini belum menikah dan itu artinya ia masih memiliki kesempatan yang besar untuk kembali mendapatkan hati Rizal, apalagi ada Angel di antara mereka yang sangat ia harapkan bisa membantu merekatkan kembali hubungan mereka yang sudah retak sejak lama. Dengan tanpa malunya Rosa menyusun makanan yang dibawanya di atas meja. Rizal yang merasa terganggu dengan kehadiran Rosa akhirnya memilih pergi dan mencari tempat yang nyaman untuk ngopi. Siapa sangka di saat Rizal sedang menikmati kopinya seorang diri ia malah bertemu dengan Arsen yang sedang menunggu proses perawatan mobilnya di gedung sebelah. "Mas Rizal sendirian?" sapa Arsen yang langsung mengambil duduk di meja yang sama dengan Rizal. "Iya. Lagi suntuk di apartemen sendirian makanya ngopi di sini," jawab Rizal. "Untung ketemu kamu jadinya ada teman ngobrol," lanjutnya. Arsen tertawa, "Kalau lagi suntuk sendirian dan butuh teman ngopi jangan ragu untuk telepon saya saja, Mas." 78. Ujar Arsen. Rizal mengangguk kemudian mendekat ke arah Arsen. "Sebenarnya saya ngopi di sini karena di apartemen ada Rosa, dia sedang menunggu Angel pulang kuliah," bisik Rizal dan Arsen pun mengangguk tanda mengerti. Demi menghormati Rizal dengan masa lalunya bersama Rosa yang tidak terlalu manis, Arsen pun memilih tidak bertanya apapun, ia lebih memilih fokus menemani pria lajang itu ngopi.
Bagi Arsen membicarakan masalah bisnis lebih menyenangkan daripada membicarakan tentang Rosa karena bagi Arsen juga Rosa adalah masa lalunya yang tidak menyenangkan. Minggu depan saya mengundang kamu dan Alena secara khusus untuk menghadiri peresmian hotel saya yang baru. Ucap Rizal. Saya dan Alena pasti akan datang. Jawab Arsen yakin. Rizal baru pulang ke apartemennya di saat Angel sudah pulang kuliah. Karena perawatan mobilnya memakan waktu yang cukup lama akhirnya Arsen meminta Alena yang baru selesai kuliah untuk menjemputnya. Tidak lama kemudian Alena datang, ia terlihat cantik dan energi mengenakan kemeja putih dan rok jeans denim, rambut panjangnya ia ikat ekor kuda dengan asal dan itu terlihat semakin menawan. Perawatan pacarnya belum selesai ya, Pak? Tanya Alena menyindir. Rizal yang masih ada di sana dan bersiap akan pulang tampak tersenyum mendengarnya. Dia selalu cemburu sama dan bilang kalau mobil itu adalah pacar saya. Arsen menelirik ke arah Alena sambil terkekeh. Ada Om Rizal. Apa kabar Om? Alena menyapa Rizal dengan sopan saat menyadari jika ternyata Arsen tidak sendirian di sana. Baik, kamu tadi bertemu dengan Angel tidak di kampus? Tanya Rizal. Ketemu, Om. Dia juga udah pulang kok. Jawab Alena. Baiklah kalau begitu saya pamit pulang. Ucap Rizal. Iya, Mas. Hati-hati. Jawab Arsen. Arsen dan Alena menatap kepergian Rizal, dia memilih ngopi di sini karena di apartemennya ada Rosa. Wanita itu memang biang rusuh. Ucap Arsen sambil memeluk pinggang Alena dan membawa pergi dari coffee shop itu. Pah, yakin pacarnya mau ditinggal sendirian di salon? Tanya Alena. Arsen kembali terkekeh, yakin dong, kamu lebih menggerahkan daripada pacar saya yang itu. Jawab Arsen. Alena tertawa dan memeluk lengan Arsen dengan manja saat keduanya berjalan menuju mobil Alena yang ada di parkiran. Arsen mengambil kunci mobil dari tangan Alena karena ia yang akan menyetir. Setelah masuk ke dalam mobil Alena menyandarkan kepalanya di bahu kiri Arsen dan memejamkan matanya. Sebelum menyalakan mesin mobilnya Arsen menoleh ke arah Alena, kamu capek ya sayang? Tanyanya dengan suara yang sangat lembut. Iya, jadwal tadi siang lumayan padat. Alena menjawab dengan mata masih terpejam. Mau jalan-jalan dulu enggak? Kalau sudah sampai rumah kamu pasti akan langsung sibuk ngurusin Aiden. Tanya Arsen, ia sangat pengertian kepada istrinya. Mendengar ajakan Arsen mata Alena pun langsung terbuka, mau dong, udah lama aku enggak pernah jalan-jalan sama kamu, sayang. Jawab Alena dengan mata yang berbinar. Kita sama-sama sibuk, aku sibuk nyari uang dan kamu sibuk kuliah dan ngurusin Aiden, makanya kita harus. 79. Sering-sering punya waktu untuk berduaan seperti ini. Ucap Arsen. Alena mengangguk dan kembali memejamkan matanya sambil menghirup dalam-dalam aroma tubuh Arsen yang begitu wangi dan menenangkan. Arsen tersenyum dan mulai menyalakan mesin mobilnya. Kamu mau jalan-jalan kemana? Tanya Arsen. Terserah kamu saja. Jawab Alena. Alena sempat tertidur dan ia baru bangun saat Arsen menghentikan mobilnya. Begitu terbangun Alena dibuat melongo karena saat ini mereka sedang berada di pinggir pantai. Alena tidak menyangka jika Arsen akan membawanya ke sana. Di ujung cakrawala senja mulai turun dan warna jingga mendominasi. Suara burung terdengar di antara deburan ombak yang tidak terlalu tinggi. Suasana di sana terasa sangat romantis. Alena memeluk perut Arsen dengan manja, ternyata kamu romantis juga, Pak. Ucapnya dan Arsen hanya tersenyum lembut sambil menggenggam tangan Alena dalam pangkuannya namun tangan Alena malah bergerak menggelitik paha Arsen dengan nakalnya. Apakah kamu ingin bercinta di sini, Mah? Tanya Arsen. Kenapa enggak? Jawab Alena sambil tersenyum menggoda. 80. Rizal tiba-tiba di apartemen saat yakin jika Angel sudah pulang dari kampusnya.
Di sana ia mendapati Angel sedang makan bersama Rosa. "Pah, sini makan bareng," ajak Angel dengan manja. Rizal tidak tega menolak karena tidak ingin mengecewakan putrinya. Akhirnya Rizal pun bergabung di meja makan dan makan bersama. "Tadi waktu aku tawarin malah menolak, giliran Angel yang ngajak baru mau." Rosa menggerutu dan Rizal memilih tidak menanggapinya. Sejujurnya Rizal merasa tidak nyaman dengan kehadiran Rosa di sana. Jika saja dulu Rosa tidak mengkhianatinya dan menjebak Arsen, tentu Rizal tidak akan bersikap seperti itu. Saat mereka dipertemukan kembali, pastinya Rizal akan bertanggung jawab dan menikahi Rosa walaupun sudah terlambat. "Minggu depan saya mengundang kamu untuk hadir di acara peresmian hotel saya yang baru," ucap Rizal sambil mengunyah makanannya. Rosa terlihat kaget sekaligus senang. "Aku pasti akan datang, aku akan pergi bareng Angel," jawab Rosa. "Angel akan pergi uluan dengan saya," pungkas Rizal. Dari ucapannya menyiratkan jika Rizal tidak mau pergi bersama dengan Rosa. Angel menatap ke arah kedua orang tuanya dengan sedih. "Mama dan Papa sama-sama lajang, kenapa kalian tidak menikah saja? Aku ingin memiliki keluarga yang utuh." Angel mengulangi dramanya seperti saat dulu ia menginginkan Arsen dengan Rosa untuk rujuk. "Sepertinya kita punya kesempatan untuk mewujudkan keinginan putri kita, Mas," ucap Rosa, namun Rizal memilih diam dan tidak mau menanggapinya. Rasanya berat bagi Rizal untuk menerima Rosa kembali setelah apa yang Rosa lakukan kepadanya. 81. Alena dan Arsen sudah terbang ke Bali. Mereka tidak membawa Aiden karena dilarang oleh orang tua Arsen yang kebetulan sedang ada di Jakarta. Demi cucunya itu mereka rela tinggal lebih lama untuk menemani Aiden sampai Alena dan Arsen pulang dari Bali. Sementara Rizal dan Angel sudah berangkat ke Bali beberapa hari sebelumnya. Rosa yang bersikeras ingin pergi bareng terlihat sangat kecewa karena Rizal pergi tanpa sepengetahuannya. Rosa baru mengetahui jika Rizal dan Angel pergi dari Angel yang sengaja menelponnya setelah mereka sampai di Bandara Ngurah Rai. "Hari ini saya ada kunjungan ke rumah sakit, kamu mau ikut?" tanya Arsen saat mereka sedang berada di pesawat. "Enggak ah. Aku nunggu di hotel saja." Alena menolak. "Yakin enggak akan ikut? Padahal di sana kamu bisa bertemu dengan Kania," tanya Arsen. "Oh iya. Mantan pacar kamu kan kerja di sana, kalau begitu aku ikut saja. Aku takut kamu CLBK sama mantan," jawab Alena. Arsen menyentil kening Alena, "Pakai sok cemburu segala, yang ada kamu yang kangen sama dia. Iya kan? He, he. Iya. Aku kangen banget sama Tante Kania." Alena tertawa mengakui. Arsen hanya tersenyum menyadari betapa dekatnya hubungan Alena dengan mantan pacarnya itu. Dan Kania pun terlihat tulus menyayangi Alena meskipun tahu jika Alena adalah istrinya. Pria yang sudah menyakitinya di masa lalu. Dari bandara, sopir dari rumah sakit menjemput dan membawa Arsen dan Alena ke sana. "Mana Aiden?" tanya Kania saat melihat kedatangan Alena dan Arsen yang tanpa membawa Aiden. "Enggak boleh dibawa sama mertua, mereka kebetulan sedang ada di Jakarta," jawab Alena. Kania sedikit kecewa karena tidak bertemu dengan Aiden, tetapi ia dapat menerima alasan orang tua Arsen melarang Aiden ikut ke Bali. Selain Aiden masih sangat kecil, pastinya kedua orang tua Arsen juga sangat merindukan cucunya itu. Hari itu Arsen dan beberapa staf rumah sakit termasuk Kania ada meeting di rumah sakit dan Alena memilih menunggu di ruangan kerja Kania sampai meeting mereka selesai. Selama 2 jam Alena berada di ruangan kerja Kania dan Alena mempergunakan waktunya itu dengan melihat-lihat ruangan kerja Kania yang didominasi warna putih bersih. Setelah memperhatikan seisi ruangan cukup lama, Alena tampak mengerutkan dahinya saat mendapati beberapa foto Rizal yang terpajang di meja kerja Kania. Meskipun kecil tapi Alena dapat menangkap dengan jelas jika ada hubungan yang tidak biasa antara Kania dengan Rizal.
Setelah meeting selesai, Kania dan Arsen menemui Alena yang ada di ruangan kerja Kania. Di sana Alena sedang duduk setengah berbaring di sebuah sofa yang lumayan empuk sambil memainkan ponselnya. "Sayang, lama ya nunggunya," ucap Arsen sambil menatap Alena, khawatir istrinya itu kesal karena menunggu terlalu lama. "Lumayan, udah selesai meetingnya?" Alena balik bertanya sambil memperbaiki duduknya. "Sudah selesai," jawab Arsen seraya duduk di sebelah Alena, sementara Kania duduk di depan meja kerjanya. Diam-diam Kania menggeser foto Rizal di balik kalender meja agar Alena dan Arsen tidak melihatnya, namun apa yang Kania lakukan itu tidak luput dari penglihatan Alena. "Tidak usah disembunyikan, Tan. Aku sudah melihatnya," ucap Alena sambil tersenyum menggoda. 82. "Apaan sih, Al?" Wajah Kania langsung terlihat merah merona. Arsen menatap ke arah Alena, ia tidak mengerti apa yang sedang Alena dan Kania bicarakan. "Kalian ngomong apa sih?" tanyanya heran. "Enggak ada," jawab Alena sambil tersenyum penuh arti membuat Arsen menjadi semakin penasaran. Namun Arsen cukup tahu diri dan tidak bertanya lagi demi menjaga privasi istri dan mantan pacarnya. Arsen hanya beberapa menit di ruangan kerja Kania. Setelah berbasa-basi sebentar Arsen pun mengajak Alena pulang ke hotel. "Dah Tante Kania, kita nanti ketemu lagi ya di acaranya Om Rizal." Alena melambaikan tangannya sambil mengedipkan sebelah matanya. "Ah," ucap Kania lirih. Arsen sempat menoleh namun ia tidak mengerti apa-apa. Mungkin setelah kembali ke hotel ia akan bertanya langsung kepada Alena. Dari rumah sakit Arsen dan Alena dijemput oleh sopir suruhan Kania dan diantarkan ke hotel. Kania berusaha menyiapkan semua fasilitas Arsen dan Alena selama di Bali karena walau bagaimanapun Arsen adalah pemilik rumah sakit yang dipimpinnya dan itu artinya Arsen adalah bosnya. Kania sudah menyiapkan satu kamar hotel terbaik untuk Arsen dan Alena. Setelah sampai di kamarnya Arsen tidak bisa menunggu untuk tidak bertanya. "Tadi kamu dengan Kania membicarakan apa sih?" tanya Arsen penasaran, ia menjatuhkan tubuhnya di atas kasur tepat di samping Alena. "Kamu kepo deh, sayang," jawab Alena. "Maaf. Saya yakin jika ada yang sedang kalian sembunyikan tadi." Arsen terus mendesak namun Alena memilih tutup mulut karena ia melihat Kania seperti yang masih sungkan untuk mengakui jika ia dan Rizal memiliki hubungan spesial. Karena Alena memilih bungkam, tiba-tiba saja Arsen merangkak naik ke atas tubuh Alena dan mengunci kedua tangan wanita muda itu ke atas kepalanya. "Mau cerita atau mau saya perkosa lagi biar ada Aiden kedua?" tanya Arsen. "Mau diperkosa saja," Alena menjawab sambil terkikik centil. "Ya Tuhan. Kenapa kamu jadi gatel begini?" Arsen mengeluh dan Alena pun tertawa kencang. "Gimana nih, Pak? Jadi enggak perkosa akunya?" tantangnya. Arsen terlihat ngeri dan ia turun dari atas tubuh Alena membuat wanita cantik itu tertawa kencang sampai matanya berair. "Sepertinya kamu salah minum obat, Mah," ucap Arsen dan kemudian turun dari ranjang dan mengambil sebatang rokok lalu menyulutnya. Asap tipis pun membumbung membuat wajah tampan Arsen menjadi samar dan Alena masih tertawa geli di ranjangnya. Lah terlihat puas sudah berhasil mengerjai suaminya. Acara peresmian hotel milik Rizal dimulai tepat jam 7 malam. Tamu undangan yang berasal dari semua kalangan tampak hadir di acara yang mewah itu. Dari sejak acara dimulai, Angel tidak pernah jauh dari Rizal. Acara malam itu selain acara peresmian hotel barunya namun Rizal juga memperkenalkan Angel sebagai putrinya kepada seluruh tamu undangan. Arsen dan Alena duduk di kursi VIP setelah mengucapkan selamat kepada Rizal. Arsen dan Alena juga sempat menyapa Angel yang tidak mau jauh dari ayah kandungnya. Tidak lama kemudian Kania datang bersama Dimas. Saat melihat kedatangan Dimas wajah Angel langsung berubah masam. Di saat Kania dan Dimas sedang berbincang dengan Rizal,
Angel memilih pergi dan menghampiri Arsen dan Alena di mejanya. Itu Dokter Dimas datang, kenapa malah pergi? Tanya Alena. 83. Malas. Jawab Angel dengan wajah yang cemberut. Arsen yang sedang menikmati minumannya hanya melirik sekilas ke arah Alena dan Angel yang sedang kasak kusuk berdua. Gue pikir lu dan Dokter Dimas sudah jadian. Bisik Alena membuat wajah Angel menjadi semakin masam. Boro-boro jadian, yang ada gue ditolak. Jawab Angel. Hah? Serius lu? Alena melongo tidak percaya. Bagaimana bisa Dokter Dimas menolak Angel karena ia mendengar sendiri kalau Dokter Dimas mengaku menyukai Angel. Seriuslah, makanya gue jadi sebel banget lihat wajah dia.